Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita dan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita kali ini adalah 5 faktor ketahanan keluarga. Ya, bicara masalah keluarga, ya, di dalam Islam itu mendapatkan perhatian yang luar biasa karena dalam keluarga inilah akan tumbuh generasi bangsa, penerus bangsa, generasi yang robbani, generasi harapan bangsa dan umat dan negara. Baik, apa saja 5 faktor ketahanan keluarga tersebut? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kali 5 faktor ketahanan keluarga adalah apabila keluarga itu memiliki kemandirian nilai. Maksudnya apa kemandirian nilai? Ya, suatu keluarga harus memiliki niat ketika menikah, berkeluarga itu niatnya itu adalah karena Allah, ibadah. Menikah adalah ibadah. Ya, membentuk keluarga adalah ibadah. Membentuk keluarga niatnya adalah melaksanakan syariat Allah. Karena menikah adalah setengah daripada agama. Nah, bicara masalah kemandirian nilai, jadi nilai-nilai syariat Islam itu harus diterapkan di dalam keluarga. Ya, jadi nilai-nilai ketauhidan diterapkan di dalam keluarga. Karena di dalam keluarga itu ada orang tua, ada anak-anak. Nilai-nilai Islam, ya, rambu-rambu dalam Islam, syariat Islam itu harus diterapkan. Seorang bapak bertanggung jawab terhadap ya yang dipimpinnya. Siapa yang dipimpinnya? Istri dan anak-anaknya. Dan karena itu ya, dia harus meneruskan ya niatnya karena Allah membangun keluarga dan juga harus melaksanakan syariat Allah. Ya, mendirikan sholat di rumahnya, mengajarkan anak-anaknya itu membaca Al-Quran, karena itu dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam Islam. Ketika nilai-nilai ya, ibadah itu diterapkan dalam Islam, itu insya Allah akan kuat keluarga. Jadi mana ya dari goncangan dari luar, ya goncangan dari masyarakat ketika dia sudah memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, ibadah yang benar, ibadah yang lurus hanya ibadah kepada Allah, insya Allah akan terjaga, akan tahan keluarga tersebut. Itu yang pertama ya. Jadi ketahanan keluarga dimulai dari akidah yang benar, ibadah yang benar untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh kemandirian ekonomi. Ketika membentuk suatu keluarga tidak dinafikan, kita masih membutuhkan ekonomi. Kita membutuhkan ya yang namanya kebutuhan sehari-hari. Makanya diwajibkan para pemimpin keluarga, para bapak untuk bekerja mencari nafkah karena untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemandirian ekonomi tidak memperkenankan sebuah keluarga itu hidup dari meminta-minta, tetapi dia harus mencari nafkah, dia harus bekerja. Karena bekerja dalam Islam itu memang luar biasa ya. Bahkan dikatakan sesungguhnya yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar ya, lantas dibawa ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta pada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kepada kita tidak diperkenankan untuk banyak meminta-minta kepada orang lain, tapi kita harus mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi. Tidak boleh tangan terlalu banyak di bawah, tetapi kita seharusnya jadikan tangan di atas, memberi. Apalagi dalam kehidupan keluarga. Kemandirian finansial, kemandirian ekonomi sangat dibutuhkan sehingga bisa layak kehidupan keluarga tersebut. Untuk biaya SPP anak-anak, untuk biaya makan sehari anak-anak itu adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga. Oleh karena itu dia harus mandiri secara ekonomi, bekerja, ya, mencari nafkah. Ya, kerja mencari nafkah, ya tidak boleh dia meminta-minta, tidak boleh dia malas, ya tidak boleh dia tidak berusaha, tapi dia harus berusaha untuk menafkahi keluarga. Itu yang kedua, kemandirian ekonomi. Apalagi ya ketahanan yang keluarga. Yang ketiga adalah dia harus tahan menghadapi goncangan-goncangan keluarga. Dalam keluarga pasti banyak goncangan, ada masalah-masalah, ada problematika. Tidak ada kehidupan yang tidak punya masalah. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tetapi kita ada Allah. Setiap ada permasalahan-permasalahan dikembalikan kepada minta pertolongan pada Allah, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Tidak ada yang namanya keluarga tidak punya masalah. Pasti ada perselisihan, pasti ada pertengkaran, pasti ada perbedaan karena menyatukan dua orang. Tetapi yang paling baik adalah ketika dua orang ini selalu mengembalikan urusan-urusannya kepada Allah, minta solusi kepada Allah, minta pertolongan Allah. Ya, dengan adanya kekuatan dia menghadapi goncangan masalah, insya Allah akan kuat keluarga tersebut. Tetapi kalau dia mudah putus asa, mudah menyerah dengan tantangan-tantangan dalam keluarga, itu akan menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang rapuh. Tidak menginginkan keluarga yang rapuh. Dalam Islam kita menginginkan keluarga yang kuat, keluarga yang tadi, yang lurus akidahnya, mandiri secara ekonomi atau finansial, juga dia tahan banting, tahan dengan goncang-goncangan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya, dia juga ulet, ya, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan peran-peran sosialnya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, keluarga juga begitu. Kita tidak bisa soleh sendiri. Ketika kita ingin solehkan keluarga kita, juga kita mensolehkan lingkungan kita. Kita perlu memperbaiki lingkungan kita. Kalau lingkungan kita sudah kita lakukan sholat di rumah kita, kalau kita lihat sekeliling kita belum, kita bisa ajak sama-sama. Ya, kalau misalnya mereka masih banyak melakukan hal yang tidak baik, kita ajak mereka untuk jalan yang baik. Karena apa? Ketahanan keluarga kita juga membutuhkan lingkungan, kita membutuhkan bi'ah, ya, lingkungan yang lebih baik. Ya. Jangan sampai kita sudah bagus di rumah, tapi masuk ke lingkungan masyarakat yang tidak baik, nah itu akan terpengaruh. Keluarga kita juga akan terkontaminasi dengan hal yang tidak baik. Itu kita supaya kuat keluarga kita, ayo kita ambil peran-peran, ya, ulet kita dengan kegiatan-kegiatan, ya, sosial. Kita bikin sosial kita, lingkungan kita, ya, masyarakat kita, masyarakat yang baik juga. Dan yang terakhir, ya, mampu menyelesaikan perbuatan ini hampir sama, ya, tadi tangguh. Setelah dia tangguh, dia juga mampu mengatasi segala problematika rumah tangga. Anda berkeluarga, tidak mungkin tidak ada tadi masalah problematika, tetapi dia ada Allah sumber kekuatannya. Ketika ada masalah-masalah problematika hidup, ya, dia akan tunduk kepada Allah, akan minta tunjuk kepada Allah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tadi, ya, ada 5 ketahanan keluarga. Mudah-mudahan para pemirsa, para penonton semua, mari kita jadikan keluarga kita adalah keluarga yang tangguh. Mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang kuat. Karena apa? Karena niat membentuk keluarga adalah niatnya adalah ibadah. Setiap apapun yang terjadi di rumah tangga adalah ibadah. Tetapi kita harus mempersiapkan keluarga kita adalah keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang betul-betul minta ridho, minta rahmat Allah, minta pertolongan Allah. Alhamdulillah kita pada tadi kemudian itu kata dari Allah, kalau ada salah kilaf saya minta maaf kepada penonton semua dan kepada Allah sama ampun. Astagfirullahaladzim, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.